Saatnya berbagi angpau tahun baru. 100 miliar untuk setiap orang. Kekayaan berdatangan di akhir tahun. Muridku, apa yang sedang kau lakukan? Membagikan uang kepada rakyat di akhir tahun. Guru, apakah 100 miliar per orang cukup? Bukan begitu cara membagikan uang. Cepat simpan kembali. Guru, saya sudah menguasai semua kesaktianmu. Bisakah saya menggantikan posisi dewa kekayaan sekarang? Masih ada satu ujian terakhir yang tersisa. Ujian apa? Grup Gu karena kamu, kehilangan 30 juta yuan dana publik. Bagaimana keluarga kami bisa melunasi uang ini? Ibu, saya ditipu oleh mantan pacar saya. Jika saya tidak bisa melunasinya, saya akan masuk penjara. Ibu rela menjual darah, tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Sui, kakak minta maaf padamu. Ini adalah keluarga Qian Haoyu. Si miskin terkenal dari 3 alam. Apa gunanya hanya bermarga kian? Tidak punya sepeser pun di saku. Keluarga ini pada dasarnya berhati murni dan baik. Seharusnya nasib mereka tidak seperti ini. Sui, saya memberimu sebuah ujian. Jika kamu bisa membantu keluarga mereka mendapatkan 100 miliar yuan, setelah itu berhasil, kamu yang akan menjadi dewa kekayaan yang baru. Benarkah yang guru katakan? Janji jari kelingking sampai mati. Tidak boleh berubah selama 100 tahun. Guru, saya pergi dulu. Semoga perjalananmu di dunia manusia ini bisa membuatmu mengerti ketulusan saya. Hanya 100 miliar, mudah saja. Katakan, di mana kamu menyembunyikan 30 juta yuan dana publik itu? Ibu Gu, ini bukan urusan saya. Uang itu semua diambil oleh mantan pacar saya. Mencuri uang sendiri masih berani menyalahkan wanita lain? Kamu benar-benar berani sekali. Kesabaran saya terbatas. Ini kesempatan terakhir untukmu. Cepat katakan di mana uangnya. 3, 2, 1. Hentikan. Kalau sampai kalian membuat klienku kehilangan nyawa, bagaimana aku bisa terus jadi dewa rezeki? Wah, anak kecil dari mana ini? Cih, sekarang bocah keluarga Qian yang pegang kendali? Sui, cepat pergi. Perempuan jahat, lepaskan kakakku sekarang juga. Direktur Gu, tolong lepaskan dulu adikku. Uang 60 miliar rupiah ini, pasti akan aku kembalikan kepadamu. Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Kalau dia begitu sayang pada adik perempuannya, seret bocah tengil ini, bawa ke sini. Sui, lari cepat. Dasar penindas, mau uang? Ya, kalau begitu, masing-masing pikul 1 batangan emas besar. Berat sekali. Dewa rezeki turun ke bumi. Kalian sedang apa? Cepat berdiri. Sepertinya batangan emasnya masih kurang. Tambah 1 lagi, ayo pikul. Apa kalian semua sudah kehilangan nyali? Masih belum juga tangkap bocah bandel ini? Seret ke sini. Direktur Gu, kalau uangnya memang belum bisa kami lunasi, kau boleh ambil nyawaku saja. Kumohon, lepaskan keluargaku. Hanya 60 miliar rupiah kan? Sekarang juga kami akan melunasinya. Jangan bicara omong kosong. Kita tidak punya 300 rupiah pun sekarang. Bagaimana kita membayarnya? Kakak, jangan khawatir. Mengubah uang adalah keahlianku. Nanti begini saja. Benarkah ini akan berhasil? Percayalah padaku, pasti tidak salah. Baguslah, berikan tempat untuk mereka. Aku ingin lihat bagaimana dia akan mengubah 30 miliar itu. Sudah gila karena miskin, sepotong batu pecah, masih mau diubah jadi emas. Kilauan harta, dilindungi dewa kekayaan, mengubah batu menjadi emas, pergi. Kilauan harta, dilindungi dewa kekayaan, mengubah batu menjadi emas. Jadi emas. Jadi emas. Mantranya tidak salah kan? Tidak bisa langsung mengubah uang, harus membuatnya berusaha sendiri. Menindas orang. Berani mempermainkanku? Bawa dia pergi. Ibu Gu, Jangan. Ibu Gu, ini uang yang baru saja kami kumpulkan. Mohon lepaskan putraku. Ambil uang ini. Uang sebanyak ini tidak cukup untuk bunganya. Lebih baik putramu, kubongkar untuk dijual bagian-bagiannya. Ibu Jangan. Gu,
Kalau tidak bisa mengubah uang bagaimana? Benar. Yang membuat masalah harus menyelesaikannya. Ya ampun, kau akan segera bangkrut. Coba katakan sekali lagi, kau percaya aku tidak akan menghajarmu? Segera lepaskan kakakku. Kalau tidak, setiap langkah yang kau ambil akan kehilangan 100 juta rupiah. Anak nakal, tahukah kamu berapa triliun nilai pasar grup GU? Bawa dia pergi. Presiden Direktur GU, kumohon lepaskan putraku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hei, Presiden Direktur GU, gawat, pasar saham tiba-tiba bergejolak, nilai pasar grup kita langsung merugi 1 triliun 200 miliar rupiah. bodoh. Pasar saham ada naik turunnya, ini hanya kebetulan saja. 1 triliun 200 miliar, 1 triliun 200 miliar. Apakah kamu yang berbuat ulah? Presiden Direktur GU, aku selalu kau genggam. Bagaimana aku bisa berbuat ulah? Nona kedua, untuk berjaga-jaga, jangan berjalan lagi. Bagaimana kalau Anda melompat saja untuk kembali? Diam. Aku adalah manajer umum grup GU yang terhormat. Masih takut pada anak kecil yang berlagak sok hebat? Bawa dia pergi. Ayah, ibu, aku akan menanggungnya sendiri. 8, 9, 10, 11. Di mana putriku? Lepaskan aku. 94, 95, 96. Bapak GU, dalam waktu 30 menit, nilai pasar perusahaan sudah turun 200 miliar rupiah. Para pemegang saham semuanya ada di kantor sekarang, membuat keributan. Bapak GU, Anda sudah melangkah 100 langkah. Diam kau. Lepaskan aku. Seret dia keluar, dan hajar dia habis-habisan. Baik. Lepaskan aku. Jurus menghilang. Dasar pembawa sial. Perusahaanku merugi ratusan miliar rupiah. Apakah ini balas dendammu? Kau melakukan sesuatu ya? Aku tidak melakukan apa-apa. Uang perusahaan itu, mantan pacarku, Sun Muya, yang memasukkan tanda tangan, perusahaan rugi, juga tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya, begitu? Kalau begitu, aku akan membuat kalian saling berhadapan. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa berdalih lagi. Halo, Kak. Bawa wanita simpanan barumu itu ke sini. Ada masalah besar di sini. Tuan Muda GU, Xiaoya, bagaimana kalian? Xiaoya? Berani-beraninya kau memanggilnya begitu? Dia sekarang wanitaku. Qian Haoyu, aku hanya bermain-main denganmu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menikah dengan pria sepertimu yang bodoh dan miskin ini? Tidak seperti Tuan Muda GU, baik secara materi maupun fisik, dia bisa memuaskanku. Sun Muya, kau tidak hanya menjebakku, tapi juga mengkhianatiku. Aku akan menghajarmu. Hajar apaan? Berani menyentuh gadisku? Percaya atau tidak, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Sun Muya, dulu kamu bilang ayahmu sakit parah, dan butuh jaminan pinjaman untuk operasi. Aku tanda tangan demi kamu. Siapa sangka, kamu malah menyelipkan formulir persetujuan dana perusahaan di dalamnya, untuk menjebakku. Apakah ada CCTV di sana? Apa kamu punya buktinya? Ternyata kamu sengaja. Justru karena kamu miskin dan bodoh, makanya aku meninggalkanmu. Tidak kusangka, kamu malah ingin menyeretku ke dalam masalah. Kamu benar-benar kejam. Benar. Xiaoya kami adalah yang paling polos dan baik hati. Jangan bicara omong kosong begitu padaku. Gu Yanran, tunggu apa lagi? Belum juga panggil orang untuk menyeretnya keluar dan memberikannya pada anjing. Panggil orang. Tunggu. Kak, aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Qian Haoyu tidak boleh disentuh. Nona Yanran, sebenarnya Qian Haoyu ini adalah orang yang sangat tidak beruntung. Dia tidak hanya mencuri dan menyalahgunakan dana perusahaan, tapi juga menghalangi keberuntungan finansial keluarga Gu. Hari ini, Gu Group hampir bangkrut gara-gara dia. Apa yang kamu katakan itu benar? Xiaoya adalah pewaris ilmu rahasia Dewa Kekayaan. Bisa melihat semua kejahatan. Ini adalah cermin pendeteksi iblis. Semua kejahatan, begitu terkena cermin ini, akan menunjukkan wujud aslinya. Nona Yanran, jika tidak percaya, lihat saja sendiri.
Ini adalah ilmu sihir jahat, tidak baik. Ada apa ini? Ini adalah wujud asli Qian Haoyu, roh jahat yang terlahir dari orang miskin, yang khusus mengisap keberuntungan finansial orang kaya. Jika dia tidak segera dibunuh, keluarga Gu mungkin benar-benar akan hancur. Aku bukan roh jahat. Sun Muya, jelas kamu ingin mengadu domba. Kalian masih ragu-ragu apa? Bunuh orang rendahan ini maka bisa mendapatkan nilai pasar perusahaan sebesar 200 miliar rupiah. Sungguh menguntungkan. Berhenti. Bagaimanapun juga, itu adalah sebuah nyawa. Gu Yanran, jangan bodoh di sini. Jika perusahaan Gu bangkrut, kita berdua akan kelaparan. Jika kamu tidak sanggup melakukannya, biar aku saja. Gunakan pedang ini, bisa menjamin si miskin ini tidak akan pernah bereinkarnasi seumur hidup. Tahan dia. Tidak. Berhenti. Sui. Kau bodoh sekali. Roh jahat yang sebenarnya adalah wanita jahat ini. Cepat lepaskan kakakku. Sui, cepat pergi. Di sini berbahaya. Jangan pedulikan aku. Anak kecil, kamu berbohong untuk mengulur waktu tidak ada gunanya. Menghalangi keberuntungan finansial keluarga Gu. Kalian semua harus mati. Gu Yifei. Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu hari ini. Pelindung Fajra. Aku tidak apa-apa. Pedang ini bisa memotong apa saja, tapi dia tidak terluka sedikit pun. Sudah kubilang, Qian Haoyu adalah makhluk jahat. Cepat bunuh dia, Tuan Gu. Kenapa tidak sakit sama sekali? Ini bukan pedang biasa. Karena tidak bisa melukai kakakku. Itu membuktikan bahwa dia bukan makhluk jahat. Kalau dia bukan makhluk jahat, lalu bagaimana dengan grup Gu? Tuan muda dan nona muda, gawat. Grup akan bangkrut dalam 5 menit. Apa? Tinggal 5 menit lagi. Lebih baik lepaskan kakakku. Dia bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kebangkrutan dan juga bisa membuat makhluk jahat di ruangan ini menampakkan wujud aslinya. Kakakmu itu tidak berguna. Mana mungkin dia bisa melakukan semua ini? Betul. Sui, mana mungkin aku bisa? Kalau tidak percaya, ayo bertaruh. Aku bertaruh denganmu. Jika kalian benar-benar bisa menyelamatkan grup, aku bersedia memberikan hadiah besar. Tapi jika kalian berani mempermainkanku, kalian tahu caraku. Apa ini bisa berhasil? Berhasil atau tidak, harus berhasil. Kalau tidak hari ini kita berdua akan tamat di keluarga Gu. Apalagi mendapatkan 100 miliar rupiah. Direktur Gu, kalau kami benar-benar menolong Anda, apakah Anda akan menyetujui semua persyaratan? Tentu saja. Baiklah. Kami ingin 100 miliar rupiah, 100 miliar rupiah. dan bebaskan kami pulang. Setuju. Sui, kenapa kamu pingsan? Tidak heran kamu, si melarat terbesar dari 3 alam, kenapa tidak meminta uang? Kita kan tidak benar-benar punya kemampuan menyelamatkan keluarga Gu. Nanti cari waktu yang tepat, kakak akan membawamu kabur. Kabur kenapa? Aku kan harta. Kalau masih mengulur waktu, percaya atau tidak, akan kubunuh seluruh keluargamu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kalau kamu tidak segera beraksi, akan kubuat kamu mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Aku hanya meregangkan badan. Sekarang kita mulai secara resmi. Kakak bukan kakakku. Tidak ingin beraksi, hanya saja, Hanya saja apa? tidak punya uang, jadi tidak semangat. Ahaha, benar, harganya sangat mahal. Bagaimana kalau kita memilih hari baik untuk beraksi nanti? Aku pergi dulu. Berani-beraninya kamu. Keluarga Gu ini yang paling tidak kekurangan adalah uang. Asalkan kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, utang 30 juta yuanmu itu akan dihapuskan. Tidak cukup, Ditambah 3 unit villa lagi. tidak cukup. 5 unit. Setuju. Kalau begitu, Nona Gu, Anda siapkan uangnya dulu, kami akan mengamati situasinya dulu. Qian Haoyu, diberi waktu, diberi uang, kulihat kamu si sampah ini, masih bisa punya alasan apa lagi? Kulihat dia sedang mencari waktu yang tepat untuk kabur. Tempat ini terlalu kecil bagiku. Aku tidak bisa bergerak leluasa. Tahun baru akan tiba, semoga Dewa Rezeki memberkati, tolonglah aku. Semoga Dewa Kekayaan melindungiku, tolonglah aku. Semoga rezeki berlimpah, dan kekayaan datang dari segala penjuru. Benar, semoga rezeki berlimpah, dan kekayaan datang dari segala penjuru. Hancurkan.
Apa ini? Inilah energi jahat yang menghabiskan kekayaan itu. Kakak, tolong tahan sebentar. Kamu, bocah nakal ini. Saham grup Gu masih terus anjlok. Kamu bocah kecil, masih saja bertingkah aneh. Melukai kesayanganku. Aku akan menghabisimu. Dia bukan kesayanganmu. Dia adalah makhluk jahat itu. Kamu tidak berguna. Sayang, bocah nakal, apa yang sudah kamu lakukan? Kau iblis. Cepat kembalikan pacarku. Tuan Gu, dia adalah makhluk jahat yang menghalangi grup Gu. Sekarang grup Gu sudah aman. Kau bohong. Jelas-jelas dia yang iblis. Berani mempermainkan aku, akan kubunuh kalian. Tuan muda dan nona muda, Apakah grup sudah bangkrut? Lalu penagih utang datang? Cepat katakan. tidak. Baru saja, grup Gu kita selamat. Baru saja, harga saham grup Gu kita tiba-tiba melonjak tinggi, semua aset berlipat ganda. Ini dewa kekayaan telah turun. Benarkah? Bagus sekali. Sui-sui, baru saja, dewa kekayaan benar-benar turun. Kita orang dewasa tidak bisa melihatnya, hanya anak kecil yang bisa melihatnya. Betul, betul, betul. Dewa kekayaan tidak datang, tapi calon dewa kekayaan ada di depanmu. Xian Haoyu, kau benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Terima kasih sudah menyelamatkan keluarga Gu. Kakak, kenapa kau tersipu? Ini terlalu panas di sini. Kita pulang. Berhenti. Adikku, kau benar-benar bodoh ya? Masih percaya mereka diberkati dewa kekayaan? Ini semua berkat kekuatan sihirmu ya. Muyamu sudah berubah jadi kodok. Kekuatan apa yang dia punya? Kalau kau memang hebat, ubah Muya kembali seperti semula. Penjahat besar. Apa kau belum pernah membaca Pangeran Katak? Pangeran Katak, maksudmu, aku harus mencium kodok ini, baru Muya bisa kembali seperti semula, begitu? Betul? Bukankah kalian cinta sejati? Kau cium saja dia, pasti akan kembali. Kenapa tidak berubah? Siapa bilang sekali saja cukup? Harus 3.000 kali loh. Aku akan menghajar kalian. Hentikan. Mereka adalah tamu kehormatanku. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh menyentuh mereka. Gu Yanran, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Suamiku, kita berdua bekerja keras dari pagi sampai malam, dengan berutang dan mengumpulkan, setiap tahun, kenapa kita bahkan tidak bisa mengumpulkan 6 juta rupiah? Istriku, jangan sedih. Meskipun harus menukar dengan nyawaku, aku akan tetap menyelamatkan anak-anak. Ayah, ibu, aku pulang. Sui-sui, Haoyu, ada apa ini sebenarnya? Aku dan Sui-sui membantu Direktur Gu, hutang di antara kedua keluarga kita, sejak sekarang dianggap lunas. Bawa semua barang itu masuk. Bawa semua barang itu masuk. Ini ada 5 set villa besar di tepi pantai, ini batangan emas, ini uang. Semua ini jika digabungkan, kira-kira 30 miliar rupiah. Menurut kalian ini cukup atau tidak? Kami ini siapa sampai menerima uang sebanyak ini? Haoyu, kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Hari ini aku, kemasukan Dewa Rezeki. Ini. Uang sebanyak ini, jangankan 10 generasi, 100 generasi pun kami tidak akan habis menghabiskannya. Bagaimana kami menghabiskannya? Investasi. Hasilkan 100 triliun rupiah. Aku bisa kembali ke surga. Menjadi dewa rezeki. Lebih baik kita menyimpan semuanya saja. Oh iya, benar sekali. Simpan saja. Tidak bisa disimpan di bank. Kakak, ayo kita berinvestasi. Sui-sui, nanti kalau kamu sudah dewasa, ada banyak keperluan yang membutuhkan uang, tentu saja harus disimpan. Betul, menabung itu lebih aman. Kalau tidak dihabiskan, bagaimana aku bisa menghasilkan 100 triliun rupiah? 30 miliar menjadi 100 triliun. Kalau aku sudah jadi dewa rezeki, aku sudah jadi nenek-nenek di 3 alam. Tidak bisa. Ilmu kekayaan. Kakak, malam ini kamu mau pergi kemana? Mau ikut lelang perusahaan.
Kenapa? Pantas saja keberuntungannya sangat besar. Kak, ayo kita ikut juga. Siapa tahu bisa dapat barang bagus dengan harga murah. Tapi, aku ini. Karena Swishu ingin pergi, ayo kita pergi bersama. 100 triliun, aku datang. Hei, hei, hei. Siapa kalian ini yang main masuk saja? Hei, hei. Rongsokan ada di sana. Kami datang untuk menghadiri lelang. Dengan penampilan miskin kalian berdua ini, apa kalian pantas? Kau, Sui, bagaimana kalau kita tunggu Nona Gu datang baru masuk? Hei, tunggu. Kau teman Nona Gu? Betul, kami diundang oleh Nona Gu. Undangan ada di... Ah, tidak perlu, tidak perlu. Saya tadi hanya bercanda dengan kalian. Silakan masuk. Tunggu. Lihat siapa ini? Bukankah ini mantan pacar putri saya yang tidak berguna itu? Apa kau tahu putri saya sekarang bersama siapa? Tuan Muda Gu dari Gusi Jituan? Sun Wuliang, kau bajingan. Dulu kau dan putrimu bekerja sama menipu saya untuk menandatangani kontrak. Katakan, kemana uangnya pergi? Hei, jangan bicara sembarangan. Awas, nanti saya laporkan kau atas tuduhan pencemaran nama baik. Di berkas persetujuan itu, tertulis jelas namamu. Apa hubungannya dengan saya? Kau ditipu? Rasakan. Dengan penampilanmu yang miskin ini, masih ingin menikahi putri saya? Apa kau pantas? Hei, apa mereka tadi mengatakan Nona Gu mengenalnya? Nona Gu tentu saja mengenalnya. Dia adalah penipu yang menggelapkan dana publik perusahaan itu. Dia berutang 30 juta kepada orang lain. Bagaimana mungkin tidak mengenalnya? Jelas-jelas kau yang melakukannya. Memang saya yang melakukan. Kenapa? Apa kau punya bukti? Uangnya sudah saya pakai. Kau begitu polos. Ditipu wanita. Rasakan. Benar dia menggelapkan dana publik untuk berfoya-foya, menyebabkan para pekerja tidak punya gaji untuk pulang. Bagaimana orang seperti ini berani datang ke sini? Betul. Memang dia mengorupsi uang para pekerja. Kembalikan uang pekerja. Jangan biarkan dia lolos. Pukul saja dia. Ada apa ini? Mengapa saya tidak merasakan sakit sama sekali? seluruh tubuhmu berubah menjadi emas. Tentu saja tidak sakit. Mungkinkah saya dirasuki lagi oleh dewa kekayaan? Sun Wuliang, sekarang juga saya akan menyelesaikan semua rekening denganmu. Satpam. Saudaraku, sekarang saya kebal. Kita hanya digaji beberapa juta rupiah sebulan. Jangan sampai celaka ya. Satpam, tolong saya. Ada apa ini? Gawat, emas itu menghantarkan listrik. Kakak, Saya mau masuk beli giok. Jangan halangi jalan rezeki saya. Silakan masuk. Silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Hei, kenapa belum pergi juga? Ini kamu yang memaksa saya. kakak, Berhenti. Berani-beraninya mengganggu tamu terhormat saya. Nona Gu, angin apa yang membawa Anda kemari? Saya menghadiri lelang grup keluarga sendiri. Apakah masih perlu memberitahu Anda seorang petugas keamanan kecil? Iya. Bukan itu maksud saya. Dan Indah Alastan, tamu istimewa Anda siapa? Kami. Ah, dua orang miskin ini. Dasar mata keranjang, patahkan kakinya. Aduh, jangan. Hentikan. Jangan. Dia dipaksa. Benar. Tapi dia tadi menghina Anda. Dia hanya seorang karyawan. Selama tidak ada yang terluka, sudah cukup. Lebih baik kita ke lelang sekarang. Ini adalah undangan VIP. Ambil ini, tidak ada yang berani mempersulit kalian lagi. kakak, ayo kita pergi. Kakak, ayo pergi. Dia memang berbeda dari para tuan muda itu. Kalian berdua orang miskin, masih berani masuk? Jangan-jangan masuk lewat lubang tikus? Jangan terus-menerus menyebut orang miskin. Kami juga membawa undangan dan masuk dengan terhormat. Kian Hou, kau tidak hanya mencuri uang perusahaan, kau juga memalsukan undangan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, undangan aslinya berwarna merah. Jika kau ingin memalsukan, setidaknya cari tahu warnanya, kan? Warna? Menurutku, kau telah merobek undangan teratas. Sekarang kaulah yang akan bernasib buruk. Sun Wuliang, beraninya kau. Nona Gu, ini adalah undangan yang kau berikan kepada mereka. Jangan banyak bicara. Aku memberimu dua pilihan, makan semua undangan ini, atau keluar dari Gushi Group. Pilih sendiri. Jangan begitu, aku akan makan. Makan. Aduh. Sun Wuliang, jangan sampai aku menemukan bukti. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Kakak, aku dengar hari ini ada lelang Kalsedon yang sangat berharga. Ayo cepat pergi. Urusan dengannya bisa dibicarakan nanti. Pelajaran tadi masih belum cukup untuk kalian?
Masih mau merebut Kalsedon dariku? Tian Haoyu, urusan kita belum selesai. Vas bunga mulut ini dari dinasti Song. Dibuat oleh kilang resmi. Silakan lihat, para hadirin. Kakak, apa ini? Ini benar-benar sangat lezat. Kau sudah minum 30 gelas, hati-hati sakit perut. Tidak boleh minum lagi. Keluarga kita miskin, sejak kecil sampai sekarang bahkan tidak pernah memberimu minum cola. Ingin minum? Aku akan mengambilkannya untukmu. Minta 30 gelas lagi. Baik. Yang ini dari periode Zhou Barat, giok berwarna darah. Ini adalah harta utama koleksiku. Ini dia. Sui, apa kita tidak akan rugi membeli ini? Pasti untung. Sekarang mari kita mulai penawaran. Aku menawar 10.000. Harta utama koleksi seperti ini hanya 10.000. Kalau miskin jangan berpura-pura. Aku menawar 1 juta. Saya tawarkan 2 juta rupiah. Sui, apa kita mau terus menawar? Tentu saja harus terus. Kalau begitu saya tawarkan 20 juta rupiah. Bagus. Bapak ini menawar 20 juta rupiah. Ada tawaran yang lebih tinggi lagi? Bagus 20 sekali. juta rupiah pertama. Untung besar. 20 juta rupiah kedua. 20 juta rupiah. Tunggu. Orang sampah sepertimu masih ingin merebut giok indah. Saya tawarkan 20 juta rupiah. Ditambah 2.000 rupiah. Hanya tambah 1 rupiah. Sun Wuliang, apa kau di sini untuk membuat kekacauan? Penawaran memang seharusnya adu kemampuan masing-masing. Mengapa aku tidak boleh menawar? Kalau begitu, aku tawar 24 miliar rupiah. 24 miliar rupiah. Ditambah 1 rupiah. Sui, bagaimana ini? Kah, dia sengaja menaikkan harga. Jangan sampai tertipu. Betul. Aku memang sengaja menaikkan harga. Kalau tidak sanggup, jangan ikut-ikutan. Nanti kalau tidak bisa membayar, lalu ditahan di sini, itu tidak seru. Kami masih punya kakak Yanran. Kakak Yanranmu, dia bahkan tidak ada di sini, masih berani membual. Menurutku kalian berdua tidak bisa mengeluarkan 1 rupiah pun. Dasar orang miskin. Kau bilang kami miskin? Kalau begitu, apakah membawa cukup uang? Pertanyaan yang bagus. Para hadirin, lihatlah baik-baik. Cek senilai 40 miliar rupiah ini di bank manapun, bisa dicairkan kapan saja. Dari mana kau mendapatkan uang? Tentu saja dari tanganmu. Uang perusahaan yang ditipu. Kau. Lihat baik-baik. Di dunia ini, hanya orang bodoh yang tidak bisa menghasilkan uang. Kau hanya pantas berlutut di bawah kakiku, menjadi pijakan kakiku. Kau. Tidak ada lagi yang menawarkan. Bagus. Kalau begitu barang ini milikku. Selamat kepada Bapak ini. 24 miliar rupiah. Ditambah 1 rupiah. Telah membeli giok yang indah ini. Selamat tuh. Selamat. Sui, aku tidak membawa cukup uang hari ini. Mari kita pulang. Tunggu dulu, Kak. Karena dia ingin merebutnya. Kalau begitu aku akan memberinya hadiah besar. Dasar bocah tengik, apa yang kamu tertawakan? Paman ini menghabiskan banyak uang untuk membeli batu yang rusak. Sungguh lucu. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku sudah untung besar. Kakak, bagaimana cara membedakan giok? Mengenai identifikasi giok, tidak lain adalah dengan mengamati di bawah cahaya. Ada lagi? Kakakmu tidak tahu apa-apa. Ahli yang sebenarnya mengidentifikasinya dengan merasakan rasanya untuk menilai giok. Giok asli terasa kesat. Selain rasa kesat ini, ada sedikit rasa manis. Itu pasti karena peresapan darah. Tapi giok ini sepertinya tidak cocok untuk dimasukkan ke mulut. Apa yang kamu katakan? Apakah giok ini beracun? Tidak, ini giok yang indah. Ketika orang dahulu meninggal, mereka akan menggunakan giok untuk menutup 7 lubang tubuh. Giok ini menutup tepatnya. Hah? Ini sama saja dia mencium. Sun Wuliang, metode penilaian hartamu ini benar-benar unik di dunia. Kalian, brengsek, barang menjijikan seperti ini, beraninya kamu menjualnya? Astaga, lebih dari 20 juta rupiah. Membeli giok dari zaman dinasti Zhou Barat. Kamu seharusnya merasa senang saja. Kamu sudah untung besar tahu tidak? Lagi pula, siapa yang akan memasukkan giok semacam ini ke dalam mulut begitu saja? Meskipun barang ini sedikit menjijikan, lalu kenapa? Paling tidak, ini adalah harta dari dinasti Zhou Barat. Ini bukan dari dinasti Zhou Barat, ini jelas dari minggu lalu. Apa yang kamu bicarakan ini? Sui, ini Coca-Cola yang kamu minta. Kakak Yanran datang di saat yang tepat. Ini palsu. Pasti palsu. Anak kurang ajar, apa yang kamu lakukan pada harta kesayanganku? Batu giok palsu jika terkena asam karbonat akan bereaksi. Ini masalah batu kamu. Omong kosong. Pasti kalian yang berbuat curang? Ahli,
Cepat bantu saya periksa, ada apa sebenarnya dengan Kalsedon ini? Pemuda itu benar. Ini giok palsu. Palsu? Saya tahu, kalian sengaja menjebak saya, kan? Anda sendiri yang serakah dan buta. Siapa yang bisa disalahkan? Lepaskan. Jika Anda berani membuat masalah di sini, jangan salahkan saya jika saya tidak segan-segan terhadap Anda. Baik, kalian tunggu saja. How you? Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah pertaruhan giok. 100 juta rupiah per potong. Pertaruhan? Anda belum pernah bertaruh giok, kan? Setelah membeli batu, batu akan dibuka di tempat, akan ada orang yang membuka taruhan, bertaruh apakah akan menang atau tidak. Kak, beli satu saja. Tapi saya tidak membawa banyak uang. Bagaimana kalau salah pilih? Saya akan menalangi Anda, anggap saja bermain sekali. 100 juta rupiah sekali terlalu mahal. Kak, ayo pergi. Ayo. Kalian para udik ini masih ingin belajar bertaruh batu? Terserah Anda memilih yang mana, saya akan bertaruh dia kalah. Kak, pilih dengan berani. Jangan pilih aku, jangan pilih aku. Sial, batu itu bisa bicara. Jangan pilih aku. Jangan pilih aku. Ini pasti isyarat dari Chaishenye. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Aku pilih batu ini. Batu ini, barang sampah yang bahkan tidak bisa disebut limbah. Guzong dengan 100.000 rupiah, dia malah memilih sebuah batu pecah begini. Ada orang yang mengeluarkan puluhan juta untuk membeli batu pecah, kok. Mengeluarkan puluhan juta adalah hal biasa. Aku tidak percaya, kalian para udik ini bisa menghasilkan barang bagus. Aku bertaruh 30 juta rupiah, bahwa ini adalah bahan limbah. 30 juta rupiah? Ini agak terlalu besar, ya? Kak, mainkan saja dengan dia. Sudah aku bilang, ya, jika sekali tebas ini, kamu akan kalah 30 juta rupiah dariku. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak berani memotongnya. Lihatlah semuanya. Inilah keberanian para orang miskin ini. Tempat mewah seperti ini, sama sekali bukan tempat bagi orang-orang seperti mereka. Kak, pasti ada harta karun di dalamnya. Potong aku, potong aku. Batunya bicara. Aku bertaruh denganmu. Baguslah. Lihatlah semuanya. Kartu hitam tertinggi. Jika yang kamu potong adalah giok, 30 juta rupiah ini milikmu. Jika yang dipotong bukan, dengan apa kamu akan membayarku? Jika Kian Hayu kalah, 30 juta rupiah ini akan kubayar untuknya. Nonagu, jangan sampai kamu tertipu oleh bocah bau ini. Ini hanya seonggok sampah, batu rusak. Tapi Bapak Gu, menang kalah tidak masalah, asalkan dia senang. Baiklah, tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani saya lakukan. Saya tidak percaya orang-orang kampung ini masih bisa menemukan sesuatu yang bagus. Mulai sekarang, Tidak ada apa-apa. Ini benar-benar hanya batu rusak. Nonagu, kalau begitu 60 miliar rupiah ini akan saya terima dengan senang hati. Tunggu. Kakak, nanti mulai potong dari sini. Ini sudah seonggok sampah. Saya suruh kamu potong dari sini. Jika bertaruh harus menerima kekalahan. Jika kamu tidak sanggup kalah, tidak bisa mengeluarkan uang, kamu bisa berutang dulu. Cukup berlutut di hadapan saya dan bersujud beberapa kali saja. Jangan terlalu sombong. Selesaikan pemotongan ini dulu, baru lihat nanti. Giok tembok besar raja. Dia benar-benar berhasil menemukannya. Bagaimana ini mungkin? Ya ampun, giok kaisar tembok besar, ukuran kuku saja, sudah bernilai lebih dari 200 miliar rupiah. Ukuran sebesar ini, aku belum pernah melihatnya. Sui-sui, kita kaya raya. Tuan, Anda sungguh memiliki mata yang jeli. Saya bersedia membayar 1 triliun rupiah untuk membeli giok ini. Kau tidak punya malu? Ukuran sebesar ini, giok kaisar tembok besar, kau ingin mengambilnya hanya dengan 1 triliun rupiah? Aku tawar 2 triliun rupiah. 4 triliun rupiah. Kian Haoyu, hari ini keberuntungan berpihak padamu. Akan kita lihat nanti. Berhenti. Sudah disepakati 60 juta rupiah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Kalian semua sudah menghasilkan triliunan rupiah. Masih memedulikan sedikit uangku ini. Pergi sana. Jangan menghalangiku. Ini bukan untuk uang. Ini untuk dana publik. Jangan banyak bicara. Keluarkan ceknya. Presiden Gu, sekarang dana publik itu bisa kau lunasi. Hal kecil ini masih kau ingat. Urusanmu,
Bagaimana bisa jadi hal kecil? Dana publik terlunasi, kau juga bisa memberikan pertanggungjawaban dengan baik. Tunggu sebentar, jika ingin uang itu, ayo kita bertaruh lagi. Saya juga pilih satu batu. Kamu coba tebak. Apakah ini giok atau bukan? Saya tawarkan 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Kalau kamu tidak berani, ya sudah. Kakak, begini saja. Benarkah? Saya terima tantanganmu. Saya bertaruh 400 juta rupiah, bahwa batu ini palsu. 400 juta rupiah, kamu gila ya? Kalau tidak punya uang, ya sudahlah. Tadi itu saya hanya ditipu oleh mereka. Saya tidak akan salah dalam memilih giok. Bagaimana kalau sekarang kita buat anak ini bangkrut? Saya tambahkan satu syarat lagi. Kalau saya menang, giok kaisar yang ada di tanganmu, itu juga harus menjadi milik saya. Apa? Baiklah. Malam ini saya akan mengikuti semua perkataan adik saya. Buka. Giok kaisar lagi. Giok kaisar lagi. Keluar warna hijau matahari lagi. Ini tidak mungkin. Kalah dalam taruhan harus diterima. Janganlah kamu membuat keributan di sini. Jelas-jelas punyamu itu palsu. Banyak orang yang menjadi saksi. Apa kamu masih ingin menyangkal? Para hadirin, lihatlah giok kaisar asli. Tidak apa-apa. Barang senilai 400 juta rupiah, berikan saja padanya. Mengapa giok kaisar milikmu berasal dari kata Bian? Apa yang kamu katakan? Botol bir Harbin? Ini bagaimana mungkin? Ini jelas. Pasti kalian. Berani bertaruh, berani menanggung. Jangan membuat ulah di sini. 100 juta rupiah, loh. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Dalam acara judi batu, pembayaran harus dilakukan di tempat. Jika kamu mengingkari janji, kamu tahu konsekuensinya. Nonagu, beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan menemukan cara. Waktu? Waktuku sangat berharga. 3% bunga per hari, 100 juta rupiah dengan bunga bergulir. Masih sanggupkah kamu membayarnya? Sanggup? Sanggup aku jamin. Aku tidak pernah percaya jaminan apapun. Orang-orang, potong jarinya, anggap saja sebagai bunga. Jangan. Hentikan. Dia pernah menjebakmu. Apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Selama kamu mengakui penyelewengan dana perusahaan, uang ini tidak perlu dibayar. Benarkah? Baik, aku mengakuinya. Uang grup Gu, aku yang mengambilnya. Aku yang memaksa Qian Haoyu menandatanganinya. Baiklah, 100 juta rupiah ini tidak jadi kuambil. Bapak Gu, bawa dia pergi. Bukan, uangnya bukannya tidak jadi diminta. Aku setuju membebaskanmu dari utang 100 juta rupiah, tapi bukan dengan kasus penyelewengan dana perusahaan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ayo, bawa dia pergi. Qian Haoyu, kamu hampir menjadi menantuku, kita keluarga. Kamu tidak bisa membiarkanku yang sudah setua ini masuk penjara kan? Menantu apa? Kamu hanya ingin menipuku untuk mendapatkan uang dariku. Paman, dingin di penjara pada malam hari. Jaga kesehatanmu ya. Seret dia keluar. Kamu? Siapa yang berani menyentuh ayah mertuaku? Siapa yang berani menyentuh mertua saya? Sampai dicium kodok buduk begitu ya? Kakak? Hei, menantu, cepat tolong saya. Nonagu, dia dibohongi oleh keluarga Qian Haoyu dan bersikeras ingin menjebloskan saya ke penjara. Bukankah hanya menggelapkan sedikit dana perusahaan? Uang kecil ini akan saya bayarkan untuknya. Ini 30 juta rupiah. Jika saya menemukan lagi, Anda mencari masalah dengan mertua saya tidak akan membiarkan Anda tenang. Gui Fei, itu uang perusahaan. Jangan lupa, saya punya setengah bagian di perusahaan itu. Selama saya senang, saya bisa menghabiskannya sesuka hati. Menantu, tolong saya. Gadis sialan itu dan bocah bau itu telah menjebak dan mengambil semua uang saya. Semuanya habis. Kenapa kalian lagi? Bukankah ini kakak kodok buduk? Masih mau kembali ke wujud semula? Anak nakal, waktu itu saya tidak siap. Sayang? Aduh, menantu? Sayang? Ada apa denganmu? Aduh. Sun Muya, jika Anda berani mengganggu adik saya lagi, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Kalian tunggu saja. Kakak saya benar-benar buta.
bergaul dengan ayah dan anak Sun Wuliang yang tidak ada baiknya. Kakak Yanran jangan marah, keberuntungan kakak Anda sudah habis. Nanti grup Gu akan menjadi milik Anda, untuk apa bertengkar dengannya? Baik, Lari Ayah, pelan-pelan. Ibu keluarga kita akan makmur. Astaga, Astaga, Ada apa? Hayu. Bank yang baru buka itu bilang suku bunganya tinggi, membuat kami menyimpan semua uang keluarga kami di sana. Tapi polisi menelepon dan bilang bank itu palsu, mereka sudah membawa kabur semua uangnya. semua salahku dan ayahmu yang terlalu bodoh. Sekarang keluarga kita tidak punya sepeser pun. Bagaimana ini, nak? Jangan takut uangnya hilang, paling-paling kita bisa mencarinya lagi. Yang penting orangnya baik-baik saja. Betul, keluarga kita masih punya uang kok. Ayah dan ibu jangan menyalahkan diri sendiri. Aku dan Sui Sui hari ini pergi ke acara lelang. Kami menemukan batu giok mentah senilai 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dewi Keberuntungan memberkati. Dewi Keberuntungan memberkati. Terima kasih, Dewi Keberuntungan. Terima kasih, Dewi Keberuntungan. Tidak perlu berterima kasih, baru saja menghasilkan sedikit uang. Sudah rugi lagi semuanya. Oh, bukankah ini Dewa Keberuntungan Sancai dari Istana Keberuntungan? Kenapa Anda turun ke dunia fana? Kakek Dewa Bumi, aku mau bertanya padamu. Silakan perintah, Yang Mulia Dewa. Bagaimana caranya agar bisa menghasilkan 1 triliun rupiah dalam sekali waktu? Ini adalah kompleks apartemen di pusat kota ini. Aku baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Raja Naga akan pindah ke waduk di dekatnya untuk berlibur. Bukankah ini lokasi sumber rezeki? Jika Yang Mulia Dewa bisa membeli salah satu bangunan ini, nanti harga propertinya akan melonjak drastis, 100 miliar rupiah, bisa jadi 1 triliun rupiah. Pembayaran Alipay masuk, 1 triliun rupiah. Kak, ayo kita beli bangunan. Sui Sui, kenapa kamu menyeretku ke sini? Kita harus beli rumah. Agar ayah dan ibu senang tinggalnya. Dan juga bisa disewakan untuk menghasilkan uang. Kamu benar, ayah dan ibu sudah tua, mereka juga berhak menikmati hidup. Lihat yang itu. Datang lagi 2 orang udik. Halo, Bibi, kami ingin beli bangunan. Memanggil siapa Bibi? Orang miskin seperti kalian, hidup saja sudah susah masih mau beli bangunan. Pergi, pergi, pergi. Ada apa ini? Kenapa kamu mendorong adikku? Beraninya kamu mendorong adikku? Beraninya? Pengemis dari desa seperti kalian sudah sering kulihat. Berpenampilan gembel dan tidak tahu malu. Ingin datang beramai-ramai ke kantor penjualan untuk mencari makan dan minum, begitu? Cepat pergi. Kakak, Kamu seorang wanita, aku tidak akan menyentuhmu. Tapi segala sesuatu harus masuk akal. Kami bukan pengemis. Kami datang untuk membeli properti. Beraninya kamu mendorong adikku? Beli properti? Properti termurah di sini, harganya 200 juta rupiah. Dasar orang miskin sepertimu, bisakah kamu membelinya? Kami bisa membelinya. Cih, suka sekali membual ya. Baiklah, hari ini aku katakan di sini, jika kamu bisa membelinya, aku akan berlutut, akan bersujud 100 kali di depanmu, dan meminta maaf. Kamu yang bilang sendiri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, ini adalah Imperial Great Wall Jade. Harga pasarnya lebih dari 200 juta rupiah. Kudengar Gushi Group melelang Imperial Great Wall Jade. Apakah ini yang itu? Melihat kualitasnya, sepertinya benar. Sekarang, penjual yang meremehkan orang itu pasti akan mendapatkan masalah. Tidak mungkin. Sekarang kamu bisa menepati janjimu. Entah kamu meminta maaf kepada kami, atau aku akan menemui bosmu untuk mencari keadilan dan lihat apakah dia akan memecatmu. Jangan. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Tunggu. Bagaimana kamu bisa dipermainkan oleh seorang pengemis? Giok senilai 200 juta rupiah. Siapa yang bisa dengan mudah memamerkannya? Menurutku, mereka ini sepasang pengemis. Paham? Benar, 2 bersaudara ini berpakaian kompang-camping. Bagaimana mungkin mereka punya uang sebanyak itu? Menurutku mereka sengaja ingin mempermalukan saya. Hari ini saya akan membuat kalian melihat. Orang yang saya sukai, siapa yang berani menyentuhnya? Nona Gu, mengapa Anda datang? Jika saya tidak datang, saya kira orang saya akan dipukuli sampai mati. Masih tidak melepaskan? Orang Anda? How you? Sui-sui, kalian baik-baik saja? Saya baik-baik saja. kakak, mengapa setiap kali kita dalam bahaya, kakak selalu datang? Apakah dia menyukaimu? Jangan bicara omong kosong. Pergi. Berhenti. Kamu baru saja memecahkan giok kaisar milik keluarga saya yang bernilai 200 juta rupiah. Bayar. Saya ingin lihat siapa yang berani pergi. Nona Gu, lihat, melepaskannya berarti menghargai Anda. Itu hanya batu rusak. Dia menyuruh kami membayar 200 juta rupiah. Bukankah ini pemerasan?
Saya bersaksi, ini memang giok kaisar terbaik yang ditemukan di pelelangan Gushi milik saya. Bukan hanya 200 juta rupiah, setidaknya 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? Apa? Gaji saya sebulan hanya 5 juta rupiah. Bagaimana saya bisa membayar 2 miliar rupiah? Manajer, bagaimana ini? Cepat menyingkir. Nonagu, dua tuan muda yang terhormat. Giok ini, dia yang memecahkannya, saya tidak menyentuhnya. Jika tidak punya uang untuk, buatlah surat pernyataan utang. Lagi pula, uang karena telah menindas adik perempuan saya tadi, dihitung terpisah. Kakak, tidak tuan terhormat, saya salah. Saya seharusnya tidak meremehkan orang, tolong maafkan saya. Saya juga berasal dari desa. Di rumah, saya masih punya ibu, berusia 80 tahun, yang harus saya nafkahi. Penuh kebohongan. Usiamu baru sekitar 20 tahun. Bagaimana mungkin kamu punya ibu berusia 80 tahun? Ditambah lagi, tadi kamu merendahkan orang desa. Saya tidak akan memaafkanmu. Buat surat pengakuan utang. Tolong lepaskan saya. Jika terus berbelit-belit, bunganya akan ditambah. Saya akan tanda tangan. Sebenarnya ada apa ini? Kak, kenapa kakak kemari? Dan membawa si ular ini juga? Nona mudagu. Sungguh cantik luar dalam. Tidak bekerja di kantor, malah datang untuk membela pria bernama Qian Haoyu ini. Apa jangan-jangan kau menyukai Qian Haoyu? Ini sampah yang bahkan tidak diinginkan olehmu ya? Memangnya kenapa kalau aku menyukainya? Penjual di sini yang meremehkan orang dan menindas mereka duluan. Aku hanya datang untuk mencari keadilan. Benar, kakakku datang untuk membeli apartemen denganku. Dia yang menindas kami duluan. Beli apartemen? Jangan-jangan menggunakan uang hasil penipuan ayahku? Itu masih lebih bersih daripada uangmu yang menjual diri pada orang kaya. Kau? Aduh, sayang jangan marah. Berurusan dengan orang bodoh seperti ini hanya membuang-buang waktu. Aku akan segera membelikanmu apartemen, biar si miskin ini tahu apa itu orang terpandang yang sebenarnya. Jangan diam saja, cepat buat kontraknya, bawa mesin posnya kemari. Cepat pergi, cepat. Baik. Haoyu, berapapun yang kakakku bayar, kau bayar 2 kali lipat. Uangku adalah uangmu, gunakan saja sesukamu. Tuan mudagu, kontraknya sudah siap untuk Anda. Mohon dicek jumlahnya. Jika tidak ada masalah, saya akan menggesek kartunya. Hanya 100 juta rupiah. Tidak perlu dilihat. Gesek. Bersaing rezeki dengan kakakku. Lihat ilmu pemutus rezekiku. Pergi. Saldo tidak mencukupi. Gesek kartu gagal. Saldo tidak mencukupi. Gesek kartu gagal. Gu Xiao, kartu ini bermasalah. Tidak bisa digesek. Kakak, apa artinya? Orang di atas orang, yaitu tidak punya uang sepeser pun. Kartu saya adalah kartu hitam tanpa batas. Membeli sebuah gedung bobrok, masih tidak bisa digesek. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak percaya. Hari ini semua kartu tidak bisa mengeluarkan uang? Minggir, aku akan menggeseknya sendiri. Saldo tidak cukup, gesek kartu gagal. Saldo tidak cukup, gesek kartu gagal. Saldo tidak cukup, gesek kartu gagal. Saldo tidak cukup, saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup, tidak cukup, tidak cukup. Tidak cukup, tidak cukup. Karena operasi Anda terlalu sering, kartu telah terkunci, silakan coba lagi nanti. Tidak mungkin. Ada apa ini? Jangan-jangan Guda Xiao memang tidak punya uang, membawa wanita kemari dan berpura-pura ingin menipu untuk mendapatkan sebuah rumah. Dengar bisnis keuangan, paling menguntungkan dari grup, ada di tangan Gu Yanran. Gu Yifei kesulitan keuangan, juga wajar. Tuan Gu, saya melakukan ini karena menghormati grup Gu, sehingga saya menyimpan lantai terbaik, terus untuk Anda, uang muka pun tidak saya ambil, sekarang Anda tidak membayar. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ingin mendapatkan gratisan. Kalian semua diam. Nanti akan kubunuh kalian semua. Sayang, jangan marah. Orang ini, hanya karena mengandalkan adikmu, maka dia sengaja memprovokasi kamu. Bukankah kamu yang mengelola keuangan perusahaan? Kamu tidak bisa mengurus mereka? Betul. Jika hari ini kita tidak bisa membeli gedung ini, mereka juga tidak akan bisa membelinya. Halo, Sekretaris Zhang. Kartu hitamku ada masalah. Sekarang kamu pergi, ajukan pembekuan semua akun. Atas namaku dan Gu Yanran. Setelah dikonfirmasi benar baru dilepaskan. Kamu? Jika kartuku tidak bisa digunakan, kartumu juga tidak bisa dipakai. Hari ini aku ingin lihat, bagaimana dua orang tidak punya uang ini bisa berebut denganku. Maaf, Haoyu, aku tidak membantumu. Tidak apa-apa. Kamu bisa datang saja. Aku sudah sangat berterima kasih. Sui-sui, ayo kita pergi. Tidak bisa. Kita masih harus mengandalkan pembelian gedung untuk menghasilkan banyak uang. Karena tidak bisa menggesek kartu. Kalau begitu, kita hanya bisa melakukan tindakan besar. Kakak Yanran, cepat minta seseorang membantuku memindahkan bejana besar itu. Baik. Kakak, tolong carikan aku selembar kain merah lagi. Apa yang dia gumamkan? Aku rasa keluarga Qian ini sudah gila karena miskin.
sampai-sampai mengira bejana besar ini sebagai pot harta karun. Qian Haoyu, aku sarankan kamu cepat pergi. Jangan membuat malu di sini. Membuat malu itu harus ada muka yang bisa dimalukan. Tidak perlu orang yang tidak punya rasa malu di sini ikut campur. Oh, mungkinkah anak kecil ini bisa menghasilkan uang di tempat? Jika dia bisa menghasilkan uang dari udara, aku akan memakan kotoran dengan berdiri terbalik hari ini. Aku juga akan makan. Tidak kusangka nona kedua Gu dari keluarga Gu yang terhormat malah dipermainkan anak kecil. Kalian semua ingat perkataan kalian barusan? Sekarang adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Kilauan harta berkilau, dilindungi dewa kekayaan. Kekayaan mengalir seperti memindahkan gunung. Uang datang padaku. Apa aku tidak bermimpi? Pasti 100-200 juta rupiah ya? Ini seperti dewa kekayaan turun ke bumi. Uang ini ternyata asli. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pasti sekitar 100-200 juta. Benar-benar seperti dewa kekayaan yang turun ke bumi. Bagaimana? Adikku berhasil mengeluarkan uang. Tadi, siapa yang bilang mau makan kotoran sambil berdiri terbalik? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Guci ini pasti bermasalah. Tuan Muda Gu, Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu. Uangnya ada di sini. Kenapa tidak buru-buru hitung uangnya dan jual gedungnya? Baik, akan saya atur. Mohon tunggu sebentar. Sui-Sui, bagaimana kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak ini? Ini hanya trik mata. Nanti kakak akan tahu sendiri. Apa yang kamu lakukan? Sekelompok penipu. Hanya bisa mengeluarkan sedikit uang sudah merasa hebat, kalian pantas juga makan kue? Makan kotoran saja sana. Apa-apaan ini? Bukankah ini kotoran? Kamu mempermainkanku? Tuan Muda Besar Gu, bukankah ini semua sama saja? Anda tidak bisa karena tidak punya uang untuk membeli gedung saya, lalu di sini mencari masalah dengan saya kan? Tidak kusangka. Tuan Muda Besar Gu menepati perkataannya. Mengatakan makan kotoran, ya makan kotoran. 200 juta rupiah pas. Akhirnya selesai dihitung. Kenapa uang ini berubah menjadi sampah? Mengapa uang ini menjadi sampah? Ada apa dengan uang ini? Apakah kalian melakukan trik untuk mempermainkan saya? Katakan, bagaimana kalian melakukannya berani menipu saya? Bukankah kalian suka uang? Apakah orang miskin tidak berarti apa-apa di mata kalian? Sampah-sampah ini sangat cocok untuk kalian. Orang miskin seperti kalian, pantas berbicara dengan saya? Tadi kamu punya uang adalah raja, sekarang karena sudah tidak ada, baik. Pergi menyingkir. Kalau begitu jangan salahkan saya, jika saya tidak bersikap baik padamu, saya... Tuhan melihat perbuatan manusia. Lain kali jangan lagi menilai orang dari uang. Apa yang terjadi? Bapak, dialah yang membuat keributan di kantor penjualan kami. Dia mencoba memeras uang dengan batu rusak dan menggunakan cara licik, mengubah sampah menjadi uang untuk menipu demi mendapatkan rumah. Mereka juga memukuli orang. Bapak lihatlah, Bapak harus membela kami, hanya mereka saja. Hei, kami juga ada. Sungguh keterlaluan, berani melukai orang di daerah kekuasaan saya ya. Hari ini kalian semua, jangan harap bisa pergi. Berani menyentuh kakak saya. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak lapar. Ini gila. Pak Li, kami tidak datang untuk membuat masalah. Kami memang datang untuk menukarkan giok ini dengan properti. Benar? Saya jamin atas nama grup Gu, dia tidak berbohong. Grup ini akan jadi milik saya nanti. Apa hakmu untuk memberi jaminan? Hei, Pak Li. Ini hanyalah bahan imitasi untuk menipu orang awam. Sebaiknya segera panggil polisi, tangkap penipu ini dan hukum dia. Diam kau. Kau. Bos, Anda tidak percaya perkataan Tuan Muda Gu? Jangan sampai Anda tertipu oleh anak ini. Bos kami sangat berpengalaman, sangat ahli dalam membedakan harta karun dan giok berharga ini. Bagaimana mungkin kalian bisa menipunya? Akan kukatakan padamu, kau tamat. Aduh. Kalian berdua sangat bodoh. Ini adalah giok Kaisar Langka yang dicari seluruh negeri. Giok? Tamu terhormat, mohon jangan masukkan ke hati, kami tidak tahu siapa Anda, mohon beri kami satu kesempatan lagi. Saya bersedia dengan 1 gedung. Tidak, 10 gedung, untuk ditukar dengan giok Kaisar ini. Mohon beri saya kehormatan ini. Wah, giok hijau Kaisar. Baik,
Tapi saya punya satu syarat. Silakan katakan. Anda harus memecat semua orang yang telah menindas adik saya. Dipecat pasti dipecat. Orang tidak berguna seperti ini harus dipecat. Kalian berdua dipecat. Cepat. Bawa kedua pengganggu ini pergi, bawa mereka pergi. Bos, jangan bos. Bos, saya sangat setia kepada Anda. Bos. Tamu terhormat, mereka semua sudah dipecat. Kalau begitu, kontrak ini selamat kepada Tuan Kian telah membeli 10 unit Raja Properti. Semoga Anda sukses dalam segala hal dan dilimpahi kekayaan. Setiap hari setelah ini, semakin kaya raya. Kekayaan. Selama Anda membutuhkan, saya akan segera mengirim orang untuk membantu Anda pindah. Baik. Cepat, bantu Tuan Kian pindah. Tuan Gu, Anda belum pergi? Sudah tidak punya uang, masih mau pamer? Sungguh memalukan keluarga Gu. Kamu? Saya beritahu kamu ya, tempat yang bahkan bisa ditinggali oleh orang rendahan, saya juga tidak sudi tinggal di sana. Cih, semoga kalian semua sengsara. Sayang, ayo kita pergi. Pergi? Anak nakal, kamu tunggu saja. Cepat atau lambat saya akan menghabisimu. Besar sekali. Tidak kusangka. Seumur hidupku, aku bisa tinggal di rumah semewah ini. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Sakit kan? Sakit sekali. Astaga, ini nyata. Ayah dan ibu, barusan diberita, dikatakan, daerah sekitar sini sudah menjadi pusat kota. Harga pasar rumah ini sudah naik puluhan kali lipat. Sekarang kekayaan kita juga sudah mencapai 5 miliar rupiah. Berapa? 5 miliar rupiah? Target 10 miliar akan segera tercapai. Berarti, keluarga kita benar-benar sedang beruntung. Malam ini, aku harus mencicipi bagaimana rasa lobster. Aku akan segera memasak. Cepatlah, cepat. Paman dan Bibi, silahkan kalian merayakan, aku akan kembali dulu. Yanran, bagaimana kalau malam ini tinggal saja, makan malam bersama? Betul, Nona Gu, kau sudah banyak membantu keluarga kami, tinggallah dan makan malam bersama. Oh benar, kita ini seperti keluarga. Baik. Sudah kubilang kalian berdua sangat cocok. Nona kedua. Gawat, tuan muda pertama sudah mengusir Anda dari perusahaan. Kakak dan Sun Muya berkolusi dengan para pemegang saham, mengusirku dari perusahaan, dan dengan dalih investigasi, membekukan semua aset atas namaku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya aku. Betul? Nanti kau tinggal di rumah kami, Paman dan Bibi akan menjagamu. Betul. Nona kedua, saya baru saja menerima kabar Anda masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Kesempatan apa? Cepat beritahu aku. Pemegang saham terbesar Gu Shiji Tuan, Tuan Zhao, belum ditarik oleh Tuan Muda Sulung. Jika Anda bisa membujuknya untuk membantu, mungkin Anda masih bisa merebut kembali Gu Shiji Tuan. Betul? Masih ada kesempatan? Aku akan membantumu. Tuan Zhao, Gu Yanran pasti akan datang meminta bantuan Anda. Nanti Anda harus memberinya pelajaran yang baik untukku. Tentu saja. Hei Tuan Zhao. Bos, Nona Gu Yanran sudah datang. Tuan Zhao, lama tidak berjumpa. Yanran, aku sudah berkali-kali datang menemuimu, tapi kau tidak datang, tapi hari ini kau malah datang sendiri. Kedatanganku kali ini adalah untuk bernegosiasi kerjasama dengan Anda. Itu hal kecil. Tapi, sekarang kau tidak punya apa-apa? Kau mau bernegosiasi denganku pakai apa? Apakah dengan wajahmu ini? Atau tubuhmu? Apa kau akan menggunakan wajahmu ini? Atau tubuhmu? Zhao Heihu, kau mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Kau sudah diusir dari keluarga Gu oleh Tuan Muda Gu, lalu, kau meminjam uang padaku, kenapa masih bertingkah seperti putri besar?
Hari ini juga, aku akan menyelesaikan urusanku denganmu di sini. Siapa yang bisa menolongmu? Hentikan. How you? Jangan takut, ada aku. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhmu. Qian Haoyu, kenapa selalu kau lagi? Pak Zhao, dia adalah orang tak berguna yang selalu melawanku. Mau jadi pahlawan? Tidak tahu diri. Dalam hal kekayaan dan status, bagaimana kau bisa membandingkan diri denganku? Gu Yanran, aku menyarankanmu untuk segera menyadari situasinya. Qian Haoyu ini memang dilahirkan miskin, mengikuti dia hanya akan membuatmu tidur di jalanan. Lebih baik kau melayani Pak Zhao dengan baik. Setidaknya kau masih bisa makan. Benar. Anjing yang terpenting adalah memilih tuan yang baik. Tentu saja harus memilih yang kaya untuk dijilat. Kalian, Yanran, kau tidak perlu mendengarkan omong kosong dari para bajingan ini. Aku akan menggunakan semua asetku untuk membantumu merebut kembali grup Gu. Qian Haoyu, kau sampah yang jadi kaya dari spekulasi properti, hanya punya 50 miliar rupiah saja, berani membantah Tuan Zhao? Kau tahu berapa banyak uang yang aku miliki? Aku punya lebih dari 200 miliar rupiah. Sekarang kau tahu takut, kan? Kau menyesal membela wanita itu, kan? Jika kau ingin membantunya, kau berlutut di tanah, seperti anjing, jilat anggur ini sampai bersih, aku baru akan mempertimbangkannya. how you? Jangan. Haoyu. Ah, Tuan Zhao. Qian Haoyu akan menjilati kakimu. Tuan Zhao. Aku akan membunuhmu. Datanglah hari ini. Aku akan membuat semua orang yang pernah menindas Gu Yanran bangkrut total. Bagus kau. Lihat saja apakah kau bisa bertahan hidup hari ini. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Sui. Kakak, keberuntungan finansial terbaik hari ini. Ada di pasar saham, 5 menit lagi, saham teknologi pembaharuan, akan meroket. Kita tidak perlu tunduk pada para penjahat ini. Hari ini saya akan mengeluarkan 5 miliar rupiah untuk membeli semua saham teknologi pembaharuan. Qian Haoyu, apa kamu sudah benar-benar gila? Teknologi pembaharuan. Itu adalah saham yang sangat buruk. Kamu mencari masalah sendiri. Saya punya rencana sendiri. 3 detik lagi saham akan meroket, saya akan membuat kalian semua bangkrut. Saham ini agak aneh. Meskipun keberuntungan finansial terlihat buram, tapi kita tidak boleh lengah. Jangan sampai kita memberi mereka sedikit pun kesempatan untuk bangkit. Kamu benar. Saya akan bertaruh dengan semua saham saya, melawanmu. Saya akan menghabisimu. Pertama akan kubuat kamu bangkrut, lalu akan kubuat kamu menderita. Terus tambah. Kakak Yanran, jangan khawatir, semakin banyak uang yang mereka tanamkan, semakin sial mereka nanti. Tenang saja, tunggu sebentar lagi. Hari ini, aku akan membuat semua orang yang telah menindasmu membayar mahal. Aku percaya padamu. Aku beritahu ya, di dunia ini, uang dan kekuasaan selalu bersama. Kau hanya pemuda miskin dari daerah kumuh, masih ingin menjadi miliarder? Melawan kami, itu sama saja bunuh diri. Terus tambah. Semua uang Gushi, pasang semuanya. Tambahkan lagi. Lihatlah, saham ini sebentar lagi akan jatuh. Dia sebentar lagi akan menjadi orang miskin. Giliran aku beraksi. Kekayaan tanpa kebajikan, kehilangan harta adalah jalan terbaik. $6 miliar, 7 miliar, 10 miliar. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Sekarang siapa yang punya uang? Siapa yang punya kekuasaan? Siapa yang benar-benar akan hancur lebur? Jelas-jelas ini saham busuk yang tidak beruntung. Ditambah tekanan dari kita.
Bagaimana mungkin saham ini bisa melonjak? Ada masalah, Pak Gu. Perusahaan mengalami kerugian besar karena Anda dipecat. Pak Zhao, tidak beres. Kita bangkrut. Sekarang semua orang datang menagih utang. Gu Yifei, aku bangkrut karenamu. Kamu harus memberiku penjelasan. Jangan. Berikan aku penjelasan. Jangan pukul. Dia bilang itu saham busuk, keuangan suram, menipu kami, dan menjatuhkan Qian Haoyu. Itu dia. Tidak. Pak Zhao, aku telah mempelajari ilmu kekayaan selama bertahun-tahun. Aku tidak mungkin salah melihatnya. Maafkan aku. Cara tidak jujur. Bagaimana bisa dibandingkan dengan yang asli? Tahu apa itu trik ilusi? Anak nakal, kamu memperdayaku. Ini disebut karma. Gu Yifei, Zhao Heiyu, karena kalian menyalahgunakan kekuasaan untuk spekulasi saham, sekarang kalian berutang 100 miliar rupiah kepada perusahaan, bawa mereka pergi. Tidak. Jangan. Pak Gu. Kita berhasil. Kakak, tujuan kita tercapai, mendapat 100 miliar rupiah. Hari ini berkat kamu, adikku tersayang. Kalianlah yang menyebabkanku kehilangan segalanya. Ada apa ini? Coba lihat lagi. Dokter? Ya. Dokter. Dokter, kenapa Sui Sui bisa tiba-tiba pingsan? Dokter, bagaimana keadaan Sui Sui? Dokter, jawablah. Dokter, saya mohon, berapapun biayanya, tolong sembuhkan Sui Sui. Ya. Saya sangat menyesal. Berdasarkan pengalaman medis saya selama bertahun-tahun, situasi pasien ini belum pernah saya temui. Fungsi tubuhnya sudah benar-benar menurun, mampu bertahan sampai sekarang, sudah merupakan keajaiban. Omong kosong. Bukankah Anda ahli yang paling berwenang? Bagaimana bisa Anda mengatakan tidak berdaya? Tenang. Dokter, tolong pikirkan cara lain. Saya mohon selamatkan putri kami. Berdasarkan kondisi pasien saat ini, dia hanya punya beberapa hari lagi. Sebaiknya kalian bersiap untuk upacara kematian. Maaf. Dokter. Wilan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak masuk akal. Wilan. Sui Sui. Keluarga kita sekarang punya uang. Saya tidak percaya. Dengan uang, kita tidak bisa memanggil dokter terbaik. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Kakak bodoh sekali. Saya terkena energi jahat dan mengalami serangan balik. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa menyembuhkannya? Sui Sui, kamu sudah bangun. Sui Sui. Kakak, jangan repot-repot karena saya. Simpan saja uangnya. Mencari 100 miliar rupiah itu tidak mudah. Jangan bicara sembarangan. Berapapun harganya, kakak akan menyembuhkanmu. Kakak, saya sebenarnya selalu punya satu keinginan. Bisakah kakak mengabulkannya? Kamu bilang, tidak peduli berapapun biayanya, kakak pasti akan memenuhinya. Keluarga kita belum pernah berfoto keluarga. Aku ingin sebelum aku pergi berfoto dengan kalian. Bolehkah? Boleh sekali. Baik. Sini Sui Sui. Datang ke Mama. Ayo. Sui Sui kita yang paling cantik. Bibi Fang, kamu lebih dekat lagi? Hah? Haoyu kamu juga lebih dekat lagi. Ayah, jangan terlalu bekerja keras lagi di masa depan. Rambut ayah sudah beruban. Baik, ayah berjanji kepadamu. Ibu harus menjaga kesehatan. Kalau ibu sakit, aku di surga akan mengkhawatirkan ibu. Esti, Sui Sui, jangan bicara sembarangan. Sui Sui tidak akan pergi kemana-mana. Tetap bersama Mama saja ya. Kakak, setelah aku pergi, kamu harus menjaga ayah dan ibu baik-baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu.
Siapa yang tidak bisa berbakti hanya dengan kata-kata? Kalau kamu benar-benar khawatir pada ayah dan ibu, cepatlah sembuh. Aku juga ingin. Tapi aku tidak punya waktu lagi. Ayo Kakak Yanran. Ayo foto. Baik. 3, 2, 1. Ini Zhao Shenyi. Kudengar ada banyak pasien yang tidak bisa diobati di rumah sakit, semuanya berhasil diselamatkan olehnya. Zhao Shenyi, apakah Anda benar-benar bisa menyelamatkan anak saya? Bukan tidak ada cara, tapi biaya pengobatan saya sangat mahal. Apakah kalian sanggup membayarnya? Asalkan Anda bisa menyembuhkan adik saya, berapapun biayanya, kami akan membayarnya. Betul-betul. Kalian harus memikirkannya baik-baik. Yang saya minta adalah seluruh harta kalian. Artinya, jika dia diselamatkan, kalian akan seketika kembali menjadi sangat miskin. Jadi, apakah kalian memilih untuk menyelamatkan anak itu, atau memilih untuk mengurus pemakamannya? Selamatkan Sui-Sui. Zhao Shenyi, ini seluruh harta keluarga kami. Tolonglah, Anda harus menyelamatkan adik saya. Kalian tidak menyesal? Tidak menyesal. Tidak ada harta kekayaan yang lebih penting daripada kesehatan dan keselamatan keluarga. Baik, kalian keluar dulu. Tunggu kabar dari saya. Zhao Shenyi, bagaimana kalau kami menunggu di samping Sui-Sui saja? Saya jamin kami tidak akan mengganggu Anda. Saat saya mengobati dan menyelamatkan orang, tidak boleh ada orang di sekitar saya. Jika tidak bekerja sama, saya akan pergi sekarang juga. Bekerja sama. Kami pasti akan bekerja sama. Ayo, ayo, ayo. Muridku, cepat bangunlah. Guru, kenapa guru datang kemari? Aduh, Qian Haoyu menemukan saya dan berkata dia akan menggunakan semua harta miliknya untuk menyelamatkanmu. Semua uang itu hanya untuk saya. Kenapa mereka sebodoh itu? Cepatlah jika tidak kembali ke alam surgawi. Energi jahat ini akan merasuki jiwa abadi dan membuatmu musnah tanpa jejak. Tidak, guru. Saya tidak akan pergi. Sun Muya begitu jahat, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam pada keluarga saya. Saya harus menemuinya untuk menyelesaikan masalah ini. Hei, kembali ke sini. Saya sebagai gurumu sekarang akan memberimu dua pilihan. Pertama, ikut saya kembali ke alam surgawi dan menyelamatkan nyawamu. Sebagai konsekuensinya, harta yang didapatkan keluarga Qian karena kamu akan disita seluruhnya. Saya akan menghapus ingatan mereka, seolah-olah kamu tidak pernah datang. Saya pilih 2. Hah? Kamu pilih 2? Harta keluarga Qian bisa diselamatkan, tetapi kamu akan musnah tanpa jejak. Puluhan ribu tahun latihanmu akan sia-sia belaka. Guru, saya sudah memikirkannya. Saya pilih 2. Kamu hanya memikirkan keluarga Qian. Bisakah kamu memikirkan saya sebagai gurumu? Saya melatihmu selama puluhan ribu tahun. Tega sekali kamu melihat saya sebagai gurumu. Mengubur muridku sendiri? Guru, keluarga Qian tulus kepada saya. Bersedia mengorbankan seluruh harta hanya untuk keselamatan saya. Ini adalah pertama kalinya bagi muridmu memahami bahwa di dunia ini ada yang lebih berharga daripada uang, yaitu keluarga. Guru sering mengatakan kepada saya, orang baik akan mendapatkan balasan baik. Mereka seharusnya mendapatkan hadiah. Kamu. Mohon guru memenuhi keinginan saya. Tidak bagus, dia datang. Sun Muya, apa yang kamu lakukan di sini? Dulu kamu punya kekayaan lebih dari 200 miliar rupiah. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi sekarang untuk menyembuhkan si kecil itu, uangnya pasti hampir habis kan? Keluarga kalian hanyalah sekelompok orang miskin. Apa masalahnya jika aku membunuh kalian? Keluar kamu sekarang juga. Ayah. Suamiku, hentikan. Ibu, ibu. Aku akan melawanmu. Berkat energi jahat itu, setelah menyerap teknik kultivasi si kecil, kekuatanku meningkat pesat sekarang. Ternyata kamu. Karena kamu adalah mantan pacarku, aku akan mengirimmu ke dunia lain sekarang. Anak kecil, kamu ternyata masih punya tenaga. Tapi kelihatannya tidak akan hidup lama. Aku masih memiliki jiwa abadi yang melindungiku. Lebih baik kita mati bersama. Anak kecil, kamu sudah gila ya? Demi orang-orang tidak berguna ini, kamu mau mati bersamaku? Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah keluargaku. Sui-Sui. Kakak, aku harus pergi. Kakak, menjadi keluarga kalian. Aku benar-benar bahagia. Setelah Sui-Sui. aku pergi, ingatlah untuk menjaga ayah dan ibu. Jangan boros ya.
Sui sui. 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 Sui sui menghilang. Apa? Sui-sui. Para penonton sekalian, selamat malam. Selamat datang di Gala Festival Musim Semi Tahun Ular. Pada hari yang istimewa untuk berkumpul bersama keluarga ini, kami dengan tulus mengucapkan selamat tahun baru, semoga kalian bahagia dan sejahtera. Aku tidak tahu apakah sui-sui kita baik-baik saja di surga. Ayah, jangan bersedih lagi. Hari ini adalah tahun baru. Sui-sui juga tidak ingin melihat ayah tidak bahagia. Sui-sui, ibu sudah memasak iga babi kesukaanmu? Makan pelan-pelan. Siapa yang datang di hari tahun baru ini? Mungkin ada yang datang berkunjung untuk tahun baru. Aku akan membuka pintu. Kakak, Siapa yang datang di hari raya seperti ini? Mungkin ada yang datang berkunjung. Aku akan buka pintunya. kakak, Sui-sui. 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 kakak, aku sangat merindukanmu. Sui-sui. Sui-sui. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kamu benar-benar kembali. Sui-sui. Selama kamu tidak ada, mata ibumu hampir buta karena menangis. Dan kakakmu, untuk mencarimu, dia sudah mencoba segala cara. Senang sekali kamu kembali. Untuk mencariku, jadi, sekarang keluarga kita tidak punya uang lagi. Seandainya aku tahu lebih awal, aku tidak akan membangkang pada guruku. Sekarang guruku menghukumku. Aku sama sekali tidak punya kekuatan dewa lagi. Tidak apa-apa. Kakak akan bekerja keras. Bisa membiayaimu. Apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Kamu berutang padaku? Apa kamu pikir bisa pergi tanpa membayarnya? Yanran, bagaimana bisa kamu? Jangan banyak bicara lagi. Sejak kamu bangkrut, kamu menghilang. Sulit sekali aku mencarimu. Kamu sudah mewarisi grup Gu. Status kita sekarang berbeda jauh. Aku takut menghalangimu. Tapi aku memang menyukaimu. Karena kamu tidak menyatakan cintamu padaku, maka aku saja yang berinisiatif. Ayah dan ibu, mohon restui pernikahanku dengan Hao Yu. Nanti, apa yang kumiliki akan jadi milik kalian juga. Kita ini satu keluarga, akan hidup nyaman dan berkecukupan. Aset grup Gu, miliaran rupiah bisa dibelanjakan sesuka hati. Bisa begitu juga? Bukankah keluarga Kian ditakdirkan miskin? Apakah ini? Guru, terima kasih. Selamat tahun baru. 100 tahun lagi, aku akan kembali menggantikanmu. Kali ini pasti. Sui-sui, ayo makan pangsit. Ayo, makan pangsit. Halo. Apakah ini Yue Lao? Terima kasih sudah membantuku. Ayo, ini kan tahun baru Imlek. Aku traktir kamu minum.